Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, saya ucapkan kepada Anda semua selamat datang di kelas pendidikan Pancasila untuk topik bahasan hari ini atau chapter hari ini terkait dengan Pancasila dipandang sebagai sebuah ideologi dalam negara. Nah, pada chapter ini kita akan berbicara banyak terkait dengan bagaimana pandangan negara atau bangsa Indonesia memaknai, mengilhami terkait dengan Pancasila itu sendiri. Nah, di benak Anda mungkin sudah sering mendengar kata ideologi itu sendiri ya. Jadi bukan kata baru, ya istilah baru dalam perbendaharaan bahasa kita di Indonesia, tetapi memang pemaknaannya ini butuh sedikit kajian. Dalam hal ini kajian etimologis dari kata ideologi itu sendiri, ya. Menurut kajiannya sendiri, ya, jadi ideologi itu dibagi ke dalam dua suku kata yang memiliki makna yang berbeda. Dalam hal ini ideologi, ideo itu dari bahasa Latin yang idea, berarti yang memiliki arti sebuah gagasan, sebuah konsep, ya, pengertian dasar yang sebuah asas nilai yang fundamental, cita-cita, ya. Jadi itu pengertian dari kata ide atau idea dalam bahasa Latin. Nah, kemudian logos mungkin Anda sudah sering dapat ini atau sering dengar ini. Itu berarti dalam bahasa Latin yang memiliki arti ilmu atau kompetensi pengetahuan. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu definisi dari ideologi itu adalah konsep yang bersistem, ya, yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, ya. Dalam pengertian lain, ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir, ya, atau cara pandang seseorang terhadap sesuatu, ya, dari tujuan yang ingin dicapai. Nah, kemudian pengertian yang lainnya bahwa ideologi itu dapat diartikan sebagai sebuah paham atau teori dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Nah, dari ketiga pengertian ini kita bisa pahami, ya, kita bisa secara eksplisit menarik kesimpulan bahwa ini ideologi merupakan sebuah konsep yang disusun, ya, secara sistematis dalam mencapai sebuah tujuan yang diharapkan, ya. Jadi itu terkait dengan definisi ideologi. Nah, kemudian adapun juga ideologi menurut para ahli, ya, di bukunya Pak Sastra Prateja yang terbit di tahun 2001 itu ideologi diartikan sebagai seperangkat gagasan pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Kemudian ada juga pengertian dari Pak Sujono Sukanto bahwa ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia dan kehidupannya. Nah, kemudian ada juga Pak Mubiarto bahwa sejumlah doktrin, ya, sejumlah doktrin atau kepercayaan, ya, atas simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau mekanisme SOP dalam mencapai sebuah tujuan dalam masyarakat atau bangsa tersebut, ya. Jadi saya pikir hampir sama dari penarikan kesimpulan yang kita lakukan secara eksplisit di pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jadi apa sih ideologi itu sendiri? Dalam pemaknaannya kita memandang Pancasila sebagai suatu sistem ideologi dalam negara kita. Nah, perlu dipahami bahwa ideologi itu merupakan sebuah seperangkat, ya, seperangkat sistem yang menjadi dasar pemikiran setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam sistem yang dibuat, ya, ibaratkan sebuah roda-roda gerigi yang saling
eh, menjalankan fungsi satu sama lain, di mana jika salah satu dari gerigi tersebut tidak melakukan fungsinya dengan benar, maka akan mengganggu proses yang berjalan sehingga dapat menghambat pemenuhan tujuan dari sistem, cita-cita dari sistem tersebut, ya. Nah, komponen-komponen dalam ideologi itu banyak yang mempengaruhinya, seperti cara berpikir, ya, sudut pandang, paradigma seseorang, arahnya, tujuannya, tentu program-program atau sistem-sistem, ya. Kemudian sosial politik, ya. Jadi dapat dipengaruhi juga dari dinamika sosial politik. Nah, adapun juga teori-teori ideologi itu sendiri. Nah, ini ada teorinya Martin Schlinger terkait dengan ideologi sebagai sistem kepercayaan. Ada juga teorinya Alvin Goldner. Ini tentang ideologi sebagai proyek nasional, dan Paul Hirsch ini dari uh, sudut pandang ideologi sebagai relasi sosial. Nah, Ananda silahkan membuat rangkuman terkait dengan ketiga sudut pandang atau teori-teori yang dikemukakan oleh tiga ahli ini terkait dengan ideologi itu tadi. Nah, kita kembali kepada ciri ideologi yang ada di negara kita. Nah, jadi sebuah ideologi itu haruslah seperangkat prinsip dasar sosial politik yang menjadi pegangan hidup sosial politik yang diinkorporasikan dalam dokumen resmi negara, ya. Jadi syarat-syarat sebuah ideologi itu seperti itu. Jadi ada juga yang lain adalah suatu pandangan hidup yang merupakan cara menafsirkan realitas serta mengutamakan nilai tertentu yang memengaruhi atau mempengaruhi kehidupan sosial politik maupun budaya atau kultur masyarakat, ya, yang diliputi. Nah, suatu model yang lainnya kemudian suatu model atau paradigma tentang perubahan sosial yang tidak dinyatakan sebagai ideologi tetapi berfungsi sebagai ideologi, misalnya ideologi pembangunan. Nah, ini yang unik, ya. Jadi tidak dinyatakan secara eksplisit tetapi arah perencanaan, ya, atau pembangunan itu berdasarkan dengan uh, instruksi atau tujuan yang digagas atau diinginkan atau yang termuat dalam konsep tadi. Nah, jadi itu yang menjadikan arah pembangunan, ya, arah pe, pe, apa pembangunan, arah pemenuhan taraf hidup dan sebagainya itu menjadi rule dalam mencapai tujuan itu, walaupun secara eksplisit tidak disebut sebagai sebuah atau tidak di jargonkan, ya, atau tidak diikat dengan istilah menjadi sebuah ideologi. Nah, selanjutnya adalah berbagai aliran pemikiran yang menonjolkan nilai tertentu yang menjadi pedoman gerak suatu kelompok. Jadi memang jika dilihat dari syarat-syaratnya ini memang merupakan sebuah uh, konsep yang terstruktur, ya, tersistem, konsep bersistem yang arah tujuannya itu memang untuk mempengaruhi, jadi lingkupnya itu untuk mempengaruhi seluruh elemen kehidupan dalam masyarakat tersebut, mulai dari sosial, politik, budaya, bahkan sampai kepada arah ekonomi, pembangunan dari masyarakat yang memiliki ideologi tersebut, konsep ideologi tersebut. Nah, fungsi ideologi. Nah, salah satunya itu, ya, seperti misalkan struktur kognitif, ya, keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Jadi fungsi ideologi ini banyak, ya, tergantung daripada bagaimana kita memahami atau meletakkan konteks yang kita maksud, ya. Misalkan itu tadi dari struktur pemikiran kognitif. Nah, struktur afektifnya, norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Nah, ini lebih mengarah kepada sikap atau afektif dari fungsi ideologi itu sendiri, ya. Jadi tergantung konteks di mana kita letakkan ideologi tersebut. Tetapi satu yang kita pahami bahwa memang ideologi ini adalah konsep yang akan kita turunkan ke seluruh elemen atau lapisan kehidupan dalam bermasyarakat.
mau itu dari aspek kognitifnya, aspek afektifnya, ya, ataupun psikomotorik, atau bagaimana kita membangun relasi sosial. Itu semua masuk ke dalam, sudah diatur semua, sudah terlingkup semua ke dalam sebuah fungsi dari ideologi. Nah, jenis-jenis ideologi ini, ada beberapa jenis-jenis ideologi ya yang ada di dunia. Ini ada ideologi Marxisme, ya, ada liberalisme, kapitalisme, sosialisme. Nah, Ananda silahkan untuk merangkum ya beberapa atau 4 ideologi tadi yang saya sebutkan dalam sebuah resume. Nanti Ananda akan kemukakan kembali sebagai argumen bahwa Ananda telah mengkaji terkait dengan ideologi-ideologi ini, sehingga Anda tahu di mana aspek kelebihan dan kekurangannya, ya. Apa yang ditonjolkan atau apa yang menjadi ciri dari ideologi, misalkan sosialisme, ideologi kapitalisme, liberalisme, dan juga marxisme. Oke. Nah, kemudian kita tarik ideologi-ideologi tersebut ke dalam ideologi yang kita anut di bangsa Indonesia, yaitu ideologi yang berdasarkan atau bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Nah, saya bisa berikan sedikit ilustrasi di sini terkait dengan bagaimana perbedaan yang memang berbeda dari nilai-nilai cara pandang kita terhadap suatu konteks dari sudut pandang ideologi Pancasila dan ideologi-ideologi dari seluruh belahan dunia. Ya, nah misalkan unsur ateisme yang terdapat di ideologi Marxisme itu bertentangan dengan nilai dari sila ketuhanan yang Maha Esa yang berada pada Pancasila, ya, atau unsur individualisme dalam ideologi liberal itu bertentangan dengan prinsip gotong royong, ya, yang ada pada Pancasila serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya, dan masih banyak lagi sebenarnya, ya. Jadi pada dasarnya bahwa ideologi dan kebudayaan global itu tidak semuanya, ya, bahkan tidak semuanya dapat diterima ke dalam ideologi yang sesuai dengan kepribadian, sesuai dengan kultur budaya, kultur ketimuran orang atau pribumi atau bangsa Indonesia. Nah, ini aktualisasi dari 5 sila Pancasila, ya, dimulai dari sila ketuhanan, sila kemanusiaan, sila persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nah, nanti silahkan disimak, ya, dibaca baik-baik. Nah, jadi sebagai penutup dari topik kita terkait dengan ideologi ini, bahwa bukan tugas orang lain untuk menjaga Indonesia atau ideologi kita atau cara pikir kita, konteks ketimuran kita, tetapi kita sendiri, ya. Jadi itu. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om